Ancora respirate. Noi siamo arrivati dopo. Hai Gabuters dimanapun berada, apa kabarnya? Saya doakan semoga anda semua selalu dalam keadaan 4 sehat 5 sempurna. Film diawali dengan seorang abah bernama Lorenzo bersama cucu laki-lakinya sedang dalam perjalanan di kota Kalembur menuju markasnya, yang dimana si abah ini adalah bos mafia narkoba dengan modus pemasok anggur yang berlokasi di kota Sisilia, Italia. Tak berselang lama kini mereka telah tiba dan harus dikejutkan oleh beberapa orang penjaganya dalam kondisi tak bernyawa. Lorenzo yang penasaran lantas menghampiri anak buahnya yang masih hidup untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Dengan kondisi kepanikan yang sangat besar kemudian memberitahunya bahwa ada seorang pria penyebab terjadinya kekacauan ini dan sudah mereka amankan di dalam. Tak hanya cukup di luar, begitupun di dalam sudah sangat menjadi bukti bahwa kebrutalan telah terjadi di tempat ini. Satu persatu ia temukan para anak buahnya tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan tibalah ia di sebuah ruangan di mana terdapat seorang pria yang sudah diamankan kedua anak buahnya, dan inilah sosok bernama Robert Michael yang sudah mengobrak-abrik markas si abah secara sendirian. Serta sengaja ia menyisakan 3 anak buahnya masih dalam keadaan hidup agar bisa berhadapan langsung dengan bos mereka. Di sini Robert menyampaikan tujuannya, yaitu hanya untuk mengambil kembali sejumlah uang yang telah mereka curi. Di tengah perbincangan antara hidup dan mati tersebut, Robert melihat keberadaan kunci pada pinggang si abah, seketika menebak bahwa itu adalah kunci untuk membuka ruangan di mana uang curian itu berada. Tak ingin menghabiskan waktu banyak, maka dengan ini Robert memberikan pilihan dan waktu hanya 9 detik, kesempatan bagi mereka untuk segera insaf dan menyerahkan uang itu. Sungguh ketidaktahuan mereka sedang berhadapan dengan siapa hingga tak menyadari bahwa 9 detik adalah waktu dan kesempatan yang sangat berharga kini telah mereka sia-siakan. Usai Robert mendapatkan tujuannya, maka bergegas menuju ke arah mobilnya seketika dihadapkan dengan cucu si abah. Bukanlah karakter dari sosok Robert yang harus tega membunuh anak kecil, maka memilih untuk mengabaikannya, namun tanpa diduga satu peluru bersarang ke tubuhnya akibat tembakan dari si bocil di belakangnya. Tanpa peduli akan dirinya sedang terluka parah, Robert tetap melanjutkan perjalanan untuk kembali ke arah kediamannya. Tak lama kemudian seseorang menemukan keberadaan Robert dalam keadaan kritis lalu membawanya agar segera mendapatkan penanganan. Singkat waktu kini Robert sedang diberikan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya yang dilakukan oleh dokter wilayah setempat bernama Enzo. Di esok hari terlihat Robert yang sudah tertolong dari masa kritis kini sudah siuman dan terus mendapatkan perawatan terbaik dari Enzo. Hari demi hari berlalu, keadaan Robert yang semakin membaik dan semakin bestie dengan sosok Enzo sedang meminta izin untuk sekedar rileks di warung kopi terdekat. Tak membutuhkan waktu lama kini Robert menemukan sebuah kedai kopi dan 1 gelas kopi telah tersuguhkan. Yang tak lama dari itu ia dihampiri oleh seorang polisi bernama Gio bersama anaknya bernama Gaby, yang dimana Gio adalah seorang yang sudah menolong dan membawanya ke dokter Enzo. Gio yang bermaksud untuk mengembalikan kunci mobil milik Robert serta mengingatkan kepada Robert bahwa semua orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang baik, seketika mengetuk hatinya untuk berkeinginan menjalani hidup yang lebih baik. Scene lalu memperlihatkan aktivitas sebuah badan intelijen Amerika yang dimana salah satu anggotanya yang bernama Collins mendapati telepon dari seseorang yang tak lain adalah Robert, hanya untuk memberikan informasi perihal lokasi keberadaan markas mafia narkoba di wilayah perkebunan anggur kota Sisilia. Kembali pada Robert yang kini sudah semakin beradaptasi dengan lingkungan barunya serta orang-orang sudah mulai menerima akan kehadirannya, di mana ia sudah menjadi pelanggan setia kedai kopi terbaik milik Aminah di desa tersebut dan membeli sebuah topi kece untuk menambah keeleganan penampilannya. Agar masa pemulihannya kembali total seperti biasa, rutinitas jalan-jalan di pagi hari sudah menjadi hal yang selalu ia lakukan.
Namun ketika tepat melewati toko ikan langganan milik Angelo, ia mendapati sekelompok preman yang tempo hari ia lihat kini sedang melakukan pemalakan terhadap Angelo. Seketika jiwa psikopat di dalam dirinya kembali meronta-ronta ingin menyingkirkan mereka dari muka bumi ini agar tidak mengotori lingkungan yang sudah dijaga akan kebersihannya. Kemudian scene memperlihatkan sekawanan preman yang dipimpin oleh sosok bernama Marco sedang menuju ke suatu tempat untuk menghadap ke bos mereka yang tak lain adalah kakak dari si Marco yang bernama Vincent. Dan inilah sosok Vincent yang dapat dipastikan sedang melakukan intimidasi dan semena-mena terhadap yang lemah demi kepentingan dan mengembangkan bisnis haramnya. Tak main-main dengan akibatnya serta tak segan-segan akan dibuatnya tewas bagi siapa saja yang menentangnya. Sungguh miris tindakan kriminal yang teramat melanggar hukum itu. Tak ada satupun masyarakat yang berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian setempat karena mereka takut dan khawatir akan berakibat keselamatan mereka terancam. Lanjut scene membawa kita kembali ke markas Lorenzo pada awal film. Terlihat agen Collins berserta tim penyidik yang sudah menemukan banyak bukti akan bisnis haram si Abah Lorenzo. Namun dari sekian banyak jasad dan bukti barang haram tak ada satupun petunjuk bahkan sidik jari yang mereka temukan hingga menyulitkan proses investigasi akurat terkait siapa yang sudah melakukan dan memberi informasi akan kasus ini. Kembali kita diperlihatkan dengan sosok Vincent yang sedang memberikan arahan kepada adiknya untuk segera menekan semua warga agar mau meninggalkan wilayah demi melebarkan sayap bisnis haramnya, yaitu sebuah proyek besar akan mendirikan kasino, hotel, resort, bar, warung seblak, salon, dan kolam lele miliknya, di mana jenis-jenis usaha tersebut akan ia jadikan sebagai kedok untuk menyeludupkan narkoba. Kembali pada kediaman Dr. Enjo, terlihat Robert yang sedang dipastikan bahwa luka dan kondisinya kini hampir sepenuhnya kembali pulih. Di tengah perbincangan mereka muncul satu pertanyaan dari Dr. Enjo yang sangat menyentuh hati sosok Robert, yaitu apakah jati dirinya sosok orang baik ataukah sebaliknya. Singkat waktu malam pun tiba di mana Robert sedang berkemas dan akan segera meninggalkan desa ini, akan tetapi sebelum jauh ia melangkah seketika harus terhenti dikarenakan ada yang mengsabotase toko ikan milik Angelo. Di waktu kejadian tak jauh dari lokasi kebakaran, Robert adalah satu-satunya orang yang melihat keberadaan si Marco bersama kawanannya, memunculkan feeling kuat bahwa ini adalah ulah mereka hingga terpikir mengurungkan niatnya meninggalkan desa ini. Hari demi hari kembali ia lalui hingga semua masyarakat sudah benar-benar menerima akan kehadirannya, yang mana tiada hari ia lewatkan tanpa mencicip segelas kopi di kedai Aminah. Dan insting seorang Robert yang selalu waspada akan situasi di sekitarnya menyadari kehadiran seseorang sedang mengawasinya, yaitu agen Collins. Hadirnya Collins ke tempat ini karena telah berhasil melacak keberadaan Robert, sang informan yang telah menelponnya di kala itu. Collins menanyakan dari mana Robert mengetahui detail informasi kasus narkoba yang berlokasi di kota Sisilia, namun tak ada jawaban yang didapat. Lantas meninggalkannya dan akan terus mencari tahu tentang sosok Robert sebenarnya. Lalu scene memperlihatkan Gio yang sedang menyelidiki kasus sabotase kebakaran toko ikan di desanya, terlihat sudah mendapatkan petunjuk dan bukti untuk segera menangkap para pelakunya. Hingga beberapa waktu kemudian, di saat akan menjemput anaknya, ia mendapati kabar bahwa sudah ada yang menjemputnya. Dirasa ada yang tidak beres, maka untuk lebih memastikan ia pun segera berlari menuju rumahnya, dan benar saja sesuatu yang buruk sudah memasuki rumahnya, yaitu si Marco beserta gerombolannya telah mengintimidasi anak dan istrinya untuk memberikan peringatan bahwa dirinya atau si Gio tak usah mencampuri urusan mereka atau keselamatan keluarganya lah yang akan menjadi taruhan. Beberapa saat kemudian terlihat Gio yang sudah mendapatkan perawatan dari klinik Dr. Enjo. Bersamaan itu Robert yang melihatnya menimbulkan keingintahuan apa yang sebenarnya sudah menimpa Gio. Enjo pun menjelaskan bahwa selama ini desa mereka yang seolah terlihat aman dan nyaman namun berada di bawah kekuasaan organisasi mafia yang bernama Camorra.
Lanjut yang saat ini Robert kembali bertemu dengan agen Collins untuk memberikan beberapa informasi bahwa desa ini memiliki pelabuhan yang strategis tanpa adanya sistem keamanan standar serta adanya keterlibatan oknum polisi korup setempat. Maka sudah menjadi kepastian bahwa kota ini adalah satu-satunya akses yang sangat aman bagi para mafia untuk menyelundupkan barang-barang haram. Kemudian scene berpindah ke sebuah resto di mana Gio dan keluarga sedang makan malam. Tiba-tiba muncul deui eta si Marco Plok untuk kembali mengancam keluarganya. Hingga tak lama dari itu si Marco melihat di sudut lain terdapat Robert yang menatap tajam ke arahnya. Marco yang terpancing kemudian duduk di sebelahnya hingga terjadi obrolan singkat bahwa Robert yang sudah nyaman bersama orang-orang baik di desa ini dengan bijak mengatakan, "Apa yang akan kau dan temanmu perbuat mohon untuk tidak lakukan di tempat ini." Dengan keahlian kuncian saraf median yang Robert miliki, kini hidup dan matinya si Marco berada pada kendali tekanan jempol milik Robert. Yang bila mana tekanan ditambah satu level saja, maka yang terjadi berikutnya adalah si Marco akan ngompol di celana saat itu juga. Dirasa ini adalah pilihan yang sulit, maka si Marco dan kawan-kawan lekas meninggalkan tempat ini. Setibanya mereka di luar, terlihat si Marco yang merasa kesal karena sudah dipermalukan berencana ingin membunuh Robert pada malam itu juga. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Robert adalah tipikal orang yang selalu menyelesaikan pekerjaannya tanpa menunda-nunda waktu. Sesaat menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya saat itu juga, yaitu menciptakan malam kelam yang berakhir tragis bagi mereka semua. Di keesokan harinya scene memperlihatkan kediaman si Vincent yang sedang berkabung atas kematian adiknya. Bersamaan itu ia kedatangan kepala polisi yang korup dan membocorkan informasi adanya keterlibatan agen CIA yang sudah mencium bisnis haramnya, memutuskan untuk menghentikan kerjasama di antara mereka. Vincent yang tak terima itu seketika memberinya peringatan dengan cara memotong salah satu tangannya. Sadis. Kemudian scene berpindah pada agen Collins dan tim yang sesaat terjadi teror ledakan bom di tengah-tengah mereka, yang tak lain ini adalah upaya dari si Vincent untuk menyingkirkan mereka. Tiba malam harinya, Vincent dan para anak buahnya mendatangi Gio lalu menyandranya untuk dihadapkan kepada seluruh warga agar pelaku pembunuh adiknya segera menampakkan diri. Tak ingin adanya korban jiwa di malam itu, akhirnya dengan sendiri Robert menampakkan diri ke hadapan mereka yang pada saat si Vincent akan menembaknya. Dan di luar dugaan seluruh warga dengan kompak menggunakan handphonenya masing-masing untuk merekam bukti kejahatannya. Ditakutkan dirinya akan menjadi viral, di mana jika viral semua bisnis haramnya akan terganggu. Maka berdasarkan perhitungan tersebut si Vincent beserta anak buahnya memilih untuk menunda aksinya pada malam itu. Sesaat tiba di kediamannya, si Vincent yang merasa harga dirinya sebagai mafia besar diinjak-injak oleh warga lokal, maka dengan ini mereka sepakat untuk sebuah aksi yang besar, yaitu membunuh Robert lalu membantai seluruh penduduk serta meratakan desa tersebut, yang mana tujuan membalas dendam kematian adiknya dan membangun mega proyek miliknya segera terlaksana. Pada tengah malam di mana si Vincent yang sudah tiba dari tidurnya beserta semua anak buahnya sedang berjaga sesuai posnya masing-masing, tanpa mereka sadari satu persatu dari mereka ditumbangkan oleh sosok yang tak lain adalah Robert. Dan kini hanya tersisa satu orang saja, yaitu si Vincent, namun tak langsung dibunuhnya karena akan menggunakan cara yang agak lain, yang lebih unik dan lebih kekinian, yaitu mencekoki beberapa butir barang haramnya dengan dosis yang lebih dari cukup membuatnya tersiksa karena reaksi overdosis di dalam tubuhnya, sehingga secara perlahan membuatnya bagaikan orang yang kehilangan akal sehat, merusak fungsi saraf, memperlambat motorik tubuh, mengacaukan keseimbangan otak, dan menghentikan detak jantung. Lalu
Beberapa hari kemudian terlihat Robert yang sedang menjenguk Collins yang masih dalam tahap pemulihan, yang mana kedatangan Robert kali ini memiliki tujuan lainnya, yaitu menyerahkan dan mengamanahkan sejumlah uang pensiun atas kepemilikan seorang yang bernama Greg Dyer bertempat di kota Boston, Amerika. Collins yang mengetahui uang itu berasal dari markas mafia si Lorenzo. Di sini Collins sangat terkesan, kok bisa Robert yang hanya seorang diri mampu memasuki markas mafia dengan tingkat penjagaan yang sangat ketat dan hanya mengambil sejumlah uang dengan nominal 366.400 US dollar saja. Sungguh bijaksana, sungguh manusiawi, dan membutuhkan rasa kemanusiaan yang tanpa peduli akan jabatan maupun penghargaan atas apa yang ia lakukan. Meskipun untuk meraih keberhasilan itu semua harus menghadapi tingkat kesulitan yang tinggi serta nyawa sebagai taruhannya. Beberapa minggu kemudian sejenak beralih ke kota Boston, yang mana Collins sedang menemui keluarga Greg Dyer untuk menyerahkan uang itu ke pemiliknya, sehingga Greg dan istri yang saat itu sedang terlilit hutang dapat tertolong oleh haknya yang sudah kembali. Kemudian film ditutup oleh Robert yang sepertinya sudah benar-benar menemukan kenyamanan dan akan menetap di kota kecil itu karena terlihat dengan ekspresinya yang sekarang tersenyum bebas dan tulus bersama orang-orang baik di dalamnya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah Grazie ora aing hayang cappuccino e mochaccino.